Hey guys, video ini saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa mengoptimalkan iklan Tokopedia otomatis. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini. Oke? Pertama, sebelum masuk ke topik, saya akan sharing tentang diri saya sendiri dulu ya. Jadi itu saya pribadi sebenarnya lebih fokus ke bisnis offline, macam distributor ATK, dan sekaligus grosiran household dan home living gitu ya. Dan sebenarnya kalau untuk di bisnis atau melakukan segala hal di bagian karir, kita harusnya tuh fokus. Dan sekarang tuh online saya tuh anggapannya masih kerja sampingan ya, tapi hasilnya pun masih lumayan. Tetapi gara-gara saya tidak fokus di bagian online ini, kadang penjualan saya pun agak fluktuatif sih. Ini saya kasih kalian lihat dulu di bagian statistik toko saya, kalian bisa lihat. Ini adalah sesuai pengalaman saya sendiri di bisnis online. Jadi itu bukan cuma hanya sekedar teori ya, ini ada prakteknya langsung. Kalian bisa lihat, ini kalian bisa lihat 30 hari terakhir. Jadi itu untuk toko sih masih ada mengalami perkembangan ya. Ada pertambahan 28% dari bulan lalu. Kalau misalnya produk dilihat pun trafiknya pun meningkat drastis 2 kali lipat ya. Tapi tingkat konversinya ada mengalami penurunan. Oke, kita sekarang bisa lihat ke bagian iklan. Jadi itu kalau saya sendiri, sebelumnya saya menggunakan iklan Tokopedia, tapi itu tidak otomatis. Saya biasa menggunakannya tuh lebih suka manual, jadi saya meriset kata kunci sendiri, lalu tentukan biaya per kliknya saya sendiri tentukannya. Tapi dikarenakan saya lebih fokus ke bisnis offline, jadi tuh saya kadang nggak sempat untuk seperti satu persatu pergi riset, lalu dicek lagi cost praktiknya, sehingga saya coba aktifkan di bagian otomatis. Tapi setelah saya coba sekitar 1 bulan lebih, saya pun agak kaget dengan hasil yang direkomendasi oleh Tokopedia langsung otomatisnya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi tuh sekarang return on investment dari iklan saya yang otomatis udah hampir 7 kali. Itu yang bagian iklan produk ya, kalian bisa lihat juga yang iklan toko. Ini saya menggunakan iklan otomatis juga. Jadi tuh pengeluaran saya 70.000 dan pendapatan 2,3 juta. Jadi bisa dibilang tuh sangat sepadan banget menggunakan iklan otomatis. Saya bilang, jika kalian pengen iklan otomatis kalian tuh lebih untung, kalian harus dibiarkan aktif terus-menerus. Jadi tuh ada namanya momentum. Jika iklanmu itu anggapan sebagai satu mobil ya, kamu lagi balapan. Kalau iklan otomatis kamu dibiarkan aktif terus-menerus dan kamu tiba-tiba matikan, tiba-tiba mobil kamu akan kehilangan kecepatannya. Jadi kompetitor yang mengaktifkan iklan otomatis berturut-turut, mereka akan menyelip kamu akan kalah bersaing. Kalau menggunakan iklan otomatis, kita bagusnya harus mengaktifkan credit top ads. Jadi itu kalau misalnya saldo iklan kalian udah di bawah minimum yang kalian tentukan, dia akan sendiri otomatis terisi lagi. Kebanyakan orang tuh mereka menjual barang, mereka mengaktifkan iklan, mereka pasti pikir bahwa mereka akan untung. Enggak juga. Karena iklan tuh hanya salah satu cara untuk mendapatkan traffic atau kunjungan ya. Jadi itu dari bisnis marketplace, kamu perlu tahu 2 hal dulu. Pertama yaitu adalah conversion, sama kedua adalah traffic. Kalau iklan, dia tuh gunanya adalah untuk mencari traffic. Tapi kalau ada traffic, belum tentu ada conversion. Jadi sebelum kamu mulai nyalain iklan, kamu perlu perhatikan dulu beberapa hal yang akan saya sharing ini tentang faktor-faktor conversionnya. Kalau kamu udah melakukan 5 ini secara sempurna, baik, kamu bisa coba nyalain iklan. Itu akan kemungkinan tingkat iklan kamu akan sukses. Pertama, yaitu adalah maksimalkan konten produk. Maksudnya apa? Ini ku jabarkan lagi. Pertama, kamu harus mempunyai foto kualitas bagus dan jelas. Kedua, di dalam produk kamu tuh kontennya kamu harus ada video. Jadi tuh orang bisa menampak di videonya tuh, oh ternyata begini nih kegunaan produk tersebut. Jadi tuh orang lebih yakin mau kayak mana gunain produk dan lebih yakin mau belinya. Ketiga yaitu adalah deskripsi. Jadi di deskripsi produk kamu tuh harus tulis dulu apa itu produknya, lalu apakah itu bahannya impor atau enggak, lalu sama spesifikasi produk sama penggunaannya. Keempat yaitu adalah harga produk. Harga kalau bisa sebelum ada ulasan kamu tuh harus kasih kompetitif dulu ya, mungkin lebih rendah dulu. Kelima yaitu adalah kamu harus aktifkan seluruh jasa kirim di daerah kamu ya. Faktor pemicu conversion kedua yaitu adalah promosi. Dalam arti promosi ini saya ada 2. Pertama yaitu adalah promosi yang di dalam fitur marketplace tersebut sendiri. Kalau di dalam Tokopedia, dia tuh ada beberapa fitur promosi, macam mungkin fitur voucher cashback, voucher bebas ongkir, lalu ada juga mungkin macam promo official Tokopedia langsung, kalian bisa join. Jadi tuh orang kalau lihat di toko kamu ada macam menggunakan voucher cashback atau kasih voucher bebas ongkir, orang tuh akan lebih tertarik nih. Wah,
toko ini lagi ada promo nih. Kita perlu secepatnya gunain dulu promo-promonya sebelum habis. Jadi itu ada namanya FOMO, Fear on Missing Out. Pembeli akan ada FOMO dan mereka akan kemungkinan besar membeli produk kamu. Jadi tingkat konversi kamu akan lebih tinggi. Kedua yaitu adalah promosi yang kamu melakukan sendiri, yaitu lebih tepatnya guerrilla marketing. Jadi itu lebih sisi kreatif ya. Kalau kayak saya sebelumnya pada awal masa pandemi, jadi itu saya melakukan promosi guerrilla marketing ini. Jadi saya ada memberikan masker kepada customer dan saya ada tulis di kertas, saya robek, saya tempel di maskernya gitu. Saya melaminating dulu ya. Saya melakukan apresiasi terhadap customer. Jadi itu saat udah sampai ke tangan customer, mereka buka paketnya, mereka udah lihat notes yang saya tulis tentang apresiasi terhadap customer dan maskernya. Mereka penilaian kasih saya tuh bagus banget, sama mereka suatu saat akan melakukan repeat order. Faktor ketiga yaitu adalah customer experience. Jadi maksudnya adalah bagaimana kamu mau membuat customer feel seperti merasakan saat masuk ke tokomu membeli barang nih. Jadi itu untuk membuat adanya customer experience, pertama kamu harus mempunyai customer service yang bagus dulu. Jadi kamu harus bisa fast response, sopan dan ramah, dan jelas dan membantu. Kedua itu adalah dekorasi toko. Jadi itu lebih ke sesuai dengan style brand kamu ya. Keempat, faktor pemicunya adalah produk. Maksudnya produk adalah apakah produkmu tuh unik, lalu apakah produkmu adalah sesuai kebutuhan mereka gak? Gitu. Kelima, yaitu adalah penilaian atau ulasan dan juga bisa dibilang reputasi toko. Jadi tuh kalau penilaian toko sama reputasi produkmu udah mulai banyak, orang biasa akan lihat reviewnya, kalau bagus, orang akan lebih yakin mau beli, walaupun tuh mungkin hargamu lebih mahal dibandingkan toko sebelah ya. Jadi kamu udah tahu nih, jadi tuh kalau kamu jualan di marketplace, bukan hanya sekedar mau mencari traffic doang. Kamu pertama perlu siapkan dulu tokomu, seluruh conversionmu udah aman, udah siap, kamu bisa mulai melakukan iklan. Nah, itu bagian mencari trafficnya. Oh iya, mau ingatin juga, bagi kamu yang menonton video ini, yang merasa dirinya tuh supplier tangan pertama ya, kalian bisa coba kontak saya melalui email aja. Jadi itu saya mungkin bisa rekomendasi ke teman-teman viewers yang mungkin mau coba dropship atau mau beli barang langsung, bisa coba langsung beli di tempat kamu aja, yang sebagai supplier tangan pertama ya. Dan kamu kalau merasa video ini bermanfaat, kamu bisa coba di-share dan di-subscribe juga ya. Terima kasih.